Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Muhammad Alvin Thomas, saya pribadi. Yang kedua ada saudari Kurota Ayun selaku pemateri yang kedua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai adapting to audience, yaitu adaptasi terhadap audiens. Jadi bagaimana sih adaptasi kita selaku bicara terhadap audiens? Maka di sini kami akan memaparkan, akan menjelaskan materi tersebut seperti apa adaptasi yang harus dilakukan oleh seorang pembicara terhadap audiensnya. Oke, next. Baik, di sini sebenarnya ada beberapa langkah ya yang perlu kita pahami mengenai adapting to audience, mengenai adaptasi seorang pembicara terhadap audiens. Apa yang ada di depan? Ini adalah sebuah kata kunci sebenarnya. Jadi ketika kita udah bisa memahami dari kata kunci ini, maka kita udah enak ya dalam gimana sih harus mengaktualisasikan kegiatan saya atau tindakan saya terhadap audiens. Beradaptasi seperti apa? Seperti itu. Yang pertama yaitu satu, mengapa penting dalam pidato untuk mengartikulasikan referensinya dengan Anda. Yang kedua, apa yang harus Anda lakukan jika audiens Anda tidak menyukai sikap Anda tentang topik pidato Anda. Ini merupakan sebuah poin-poin pertanyaan yang mana ini akan membentuk sebuah tindakan seperti apa adaptasi kita terhadap seorang audiens. Seperti itu. Yang ketiga, apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu audiens melihat Anda sebagai orang yang dapat dipercaya dan berpengetahuan tentang topik Anda, tentang topik atau tentang berbicara yang Anda bawakan. Yang keempat, mengapa? Yang keempat itu mengapa penting untuk membahas beragam gaya belajar dalam pidato. Jadi perlunya kita juga membahas berbagai gaya, gaya retorika, gaya penyampaian, ataupun dari gestur kita sendiri. Nanti itu perlu kita pelajari untuk menciptakan sebuah produk adaptasi terhadap audiens. Seperti itu. Yang kelima, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi perbedaan bahasa dan budaya antara Anda dan audiens. Seperti itu. Baik, next pembahasan selanjutnya. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan audiens untuk menyesuaikan terhadap pidato yang Anda bawakan. Seperti itu. Oke, lanjut. Relevansi. Yang pertama itu mengenai relevansi. Pada pembahasan yang awal itu relevansi. Masalah yang dihadapi oleh pembicara yaitu adalah menunjukkan relevansi atau menyesuaikan informasi dalam pidato yang kita bawakan. Jadi perlunya bawaan-bawaan atau informasi-informasi yang relevan sesuai dengan topik yang akan kita bawakan terhadap audiens itu seperti apa. Jadi antara isi ataupun informasi yang kita bawakan terhadap audiens itu memiliki sebuah relevansi, memiliki sebuah hal yang yang relevan. Dalam artian continue setiap keadaan seperti itu. Nah, dari adanya relevansi tersebut sehingga kita bisa juga mengikat atau menarik audiens agar tertarik dengan pembicaraan atau informasi atau pidato yang kita bawakan seperti itu. Baik,
Next selanjutnya Yun. Untuk selanjutnya yaitu tunjukkan ketepatan waktu. Jadi adaptasi kita terhadap audiens itu maksudnya di sini kan masuk dalam indikator atau sub pembahasan relevansi. Yaitu kita juga perlu menunjukkan ketepatan waktu. Seorang pembicara itu juga harus perlu memasang sikap atau memasang tindakan ketepatan waktu yang diberikan seperti itu. Jadi informasi ketepatan waktu ketika berguna sekarang atau dalam waktu dekat. Contoh, dari informasi yang kita gunakan, dari pidato yang kita bawakan sekarang, ini memiliki ketepatan enggak dengan kondisi audiens, dengan kondisi orang-orang pendengar atau jemaah kayak gitu. Jadi informasi yang kita bawakan itu memiliki ketepatan waktu. Nah, apakah ini akan berlaku dalam jangka panjang atau berlaku dalam jangka pendek atau akan terjadi dalam jangka dekat, itu perlu. Karena ketika kita udah bisa memahami ketepatan waktu dari informasi yang akan kita sampaikan, maka di situ kita bisa beradaptasi dengan audiens seperti itu. Yang kedua, tunjukkan kedekatan. Pendengar lebih cenderung tertarik pada informasi yang memiliki kedekatan terhadap mereka. Dalam artian relevannya dengan yaitu ruangan kehidupan pribadi. Bagaimana dalam teori psikologis itu bahwasanya audiens itu lebih senang mendengarkan atau lebih tertarik mengenai informasi mengenai wilayah di sekitar kita, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keluarga kita. Jadi audiens itu tertarik dengan adanya informasi atau dengan bawaan-bawaan isi pidato yang mana itu memiliki kedekatan dengan diri kita. Baik itu dari kedekatan emosional khususnya. Seperti itu. Baik, lanjut. Yang selanjutnya yaitu tunjukkan dampak pribadi. Saat kita menyajikan informasi tentang sesuatu topik dapat berdampak serius secara fisik, ekonomi atau. Nah, di sini ini kita bisa pahami bahwasanya tunjukkan dampak pribadi dari informasi yang kita sampaikan kepada audiens itu berdampak seperti apa. Baik nanti secara ekonomi, baik nanti secara psikologi, terhadap kehidupan audiens maupun terhadap faktor ekonomi audiens. Nah, ketika kita selaku pembicara bisa menunjukkan dampak terhadap diri kita maupun terhadap audiens, maka di sini kita bisa membuat audiens tertarik dengan informasi atau pembicaraan yang kita bawakan. Seperti itu. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu disposisi penonton awal. Jadi disposisi penonton awal adalah pengetahuan dan pendapat tentang topik Anda yang dimiliki pendengar Anda sebelum mereka mendengar Anda berbicara. Seperti itu. Nah, dari disposisi awal ini sehingga pembicara itu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan audiens. Sehingga ketika kita bisa menyesuaikan diri dengan audiens, maka kita bisa membuat pidato yang kita sampaikan itu diperhitungkan. Jadi apakah informasi atau penyampaian yang kita bawakan terhadap audiens ini layak ataupun sesuai dengan kebutuhan audiens, seperti itu. Selanjutnya yaitu kesamaan. Seperti yang kita tahu bahwasanya meskipun banyak manusia yang banyaknya audiens yang hadir pada sebuah forum atau sebuah seminar atau sebuah acara atau sebuah hal-hal yang lainnya yang mana itu bersifat forum, maka di sini memang latar belakangnya manusia itu memiliki sebuah perbedaan seperti itu. Tetapi sebagai pembicara yang efektif, di sini kita harus bisa memberikan suatu pesan terhadap audiens yang beragam, yang mana itu pesannya memiliki titik temu yang sama, memiliki titik temu yang satu tujuan dengan latar belakang audiens yang berbeda-beda. Nah,
Maka dari itu ketika dari seorang pembicara itu udah bisa menemukan titik temu atau menemukan sebuah titik kehidupan atau menemukan titik kebutuhan dalam audiens, maka di sini kita bisa menemukan sebuah kesamaan. Seperti apa informasi yang harus kita sampaikan? Karena pembicara yang efektif itu menggunakan analisisnya terhadap audiens untuk mengidentifikasi bidang kesamaan yang mana dari bidang kesamaan ini kemudian kita bisa menerapkan teknik adaptasi untuk menggunakan kata ganti atau untuk menyesuaikan perbedaan yang berlatar belakang dari banyaknya audiens sehingga kita bisa menggunakan pembahasan yang sama ketika kita udah bisa menganalisis bagaimana audiens yang kita hadapi. Oke, next. Selanjutnya, gunakan kata ganti pribadi. Cara paling sederhana untuk menetapkan landasan bersama adalah dengan menggunakan kata ganti orang. Seperti halnya kita, kami, gitu. Nah, untuk menghubungkan bicara secara langsung dengan menggunakan metode kelompok. Jadi, gunakan kata ganti pribadi. Dalam artian, kata ganti pribadi di sini nih lebih efektif, lebih solutif. Karena ketika kita menggunakan kata kita, kami, seakan-akan di sini kita tuh gak hanya ngomong, menggurui atau memberikan wejangan aja. Tetapi kata ganti kita, kami itu juga menjadi sebuah introspeksi ataupun edukasi terhadap diri sendiri mengenai penyampaian yang kita sampaikan terhadap audiens seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ajukan pertanyaan retoris. Cara kedua untuk mengembangkan titik temu adalah dengan mengajukan pertanyaan retoris. Pertanyaan diatur akan untuk merangsang respon melalui dari apa yang sebenarnya diucapkan oleh respon dari pihak penonton. Pertanyaan retoris ini menciptakan kesamaan ranah dan menyinggung informasi dibagi oleh anggota audiens dan pembicara. Pertanyaan retoris di sini maksudnya yaitu cara kedua untuk membangun titik temu dengan mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang baik audiens lontarkan atau pembicara lontarkan itu berkesinambungan dengan informasi atau pembicaraan yang dibawa oleh pembicara. Jadi isi yang dibawa oleh pembicara ataupun dai itu pertanyaannya itu sesuai. Jadi dari sana itu sehingga membangun sebuah chemistry bahwasanya di sini apa yang kita sampaikan terhadap audiens itu menyimpan sebuah kesan seperti itu. Oke, lanjut. Menarik dari pengalaman umum. Cara yang ketiga untuk mengembangkan titik temu adalah memilih dan menyajikan pengalaman pribadi. Contohnya yaitu ilustrasi yang mewujudkan apa yang Anda dan mereka atau audiens miliki kesamaannya. Contoh menarik dari pengalaman umum tuh ya bisanya itu seperti halnya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa baik diri kita lakukan ataupun orang lain lakukan ataupun audiens yang hadir di sana. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ketika kita bisa mengangkat sebuah peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang itu bisa menjadi sebuah sampel dalam modal untuk bekal bagi seorang pembicara, maka di situ kita bisa audiens itu bisa dengan mudah untuk memahami apa yang informasi atau kita sampaikan dalam pembicaraan kita dengan adanya contoh peristiwa-peristiwa atau sampel yang mana itu bisa menjadi sebuah kesan ataupun pelajaran buat audiens-audiens yang hadir pada ketika itu. Oke, lanjut. Baik. Adaptif seorang pembicara terhadap audiens ini juga menyesuaikan yaitu yang pertama yaitu yang selanjutnya mengenai kredibilitas pembicara. Kredibilitas atau harga diri bisa, terus value juga bisa, nilai jual juga bisa gitu. Jadi
kredibilitas adalah keyakinan bahwa penonton itu menempatkan kebenaran dari apa kata seorang pembicara. Dari beberapa teori tentang bagaimana pembicara mengembangkan kredibilitasnya. Jadi ketika seorang pembicara itu tidak memiliki kredibilitas, maka besar kemungkinan apa yang dia sampaikan aku ya bisa tidak didengar, bisa juga tidak difaham, bisa juga sulit untuk audiens itu menerimanya atau sulit masuk kayak gitu. Karena ketika seorang pembicara itu tidak memiliki kredibilitas, maka itu efeknya juga banyak terhadap audiens. Salah satunya ya pembicaraan kita bisa tidak didengar seperti itu. Nah, dalam menunjukkan kredibilitas ataupun nilai jual ataupun kualitas kayak gitu. Di sini yang pertama yaitu tunjukkan pengetahuan. Jadi langkah awal itu menunjukkan pengetahuan dan keahlian. Ketika pendengar menganggap Anda ini sebagai seorang ahli pembicara dan sebagai orang yang ahli berpengetahuan. Jadi seorang pembicara itu harus bisa menunjukkan pengetahuannya. Jadi ketika dia sedang menghadapi audiens, maka dia harus menunjukkan pengetahuannya. Dia emang benar-benar membidangi dalam apa atau informasi yang dia sampaikan. Yang kedua, membangun kepercayaan. Jadi seorang pembicara itu juga harus bisa membangun kepercayaan terhadap audiensnya. Karena ketika kita udah bisa membangun kepercayaan terhadap audiens, maka di sini audiens itu bisa mudah menerima informasi, menerima penyampaian, menerima isi dari hal-hal yang akan kita sampaikan seperti itu. Yang kedua, menampilkan kepribadian. Jadi menampilkan kepribadian itu di sini seperti apa yang akan kita tampilkan. Maka dari itu perlu seorang audiens, seorang pembicara itu menampilkan kepribadian. Entah itu kepribadian yang baik ataupun kepribadian yang buruk. Seperti itu. Nah, sehingga ketika kita bisa menampilkan kepribadian, baik itu kepribadian yang baik maupun kepribadian yang buruk. Di sini audiens bisa memilih bisa mengambil sikap. Oh, ternyata kayak gini. Sehingga itu juga impact-nya atau imbasnya atau nanti sinkronnya itu terhadap informasi atau pesan-pesan yang kita sampaikan terhadap audiens seperti itu. Baik, oke, next. Baik, di sini untuk penyampaian dari saya cukup sekian dulu. Untuk selanjutnya dilanjut oleh pemateri yang kedua pada saudari Kurota Yun. Monggo saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Muhammad Alvin Thomas. Saya akan melanjutkan untuk membahas pemahaman dan retensi informasi, yaitu menganalisis audiens dapat membantu pemilihan topik dalam tingkat pengetahuannya, namun masih perlu untuk menyesuaikan informasi yang disajikan agar audiens mudah mengikuti dan mengingat pesan yang telah tersampaikan. Nah, ada 6 teknik pembantu. Yang pertama yaitu membuat gaya belajar yang beragam dan menarik. Yang kedua, mengarahkan atau memperbaiki informasi dasar. Yang ketiga, mendefinisikan kata kunci. Yang keempat, ilustrasikan konsep baru dengan contoh yang jelas. Yang kelima, mempersonalisasikan informasi. Yang keenam, membandingkan ide-ide asing dengan yang dikenali audiens. Yang pertama yaitu membuat gaya belajar beragam dan menarik. Nah, pembicara mencoba untuk menyajikan ide dengan berbagai jenis cara yang dapat menarik minat. Salah satunya yaitu gaya belajar yang telah dikembangkan oleh beberapa ilmuwan, yaitu siklus pembelajaran Kolb. Yang mana yang pertama adalah menonton, melakukan atau praktek, kemudian merasakan, dan selanjutnya berpikir. Nah, pembicara lebih mudah beradaptasi dengan gaya belajar berbeda. Telah meneliti topiknya, pembicara dapat menemukan materi yang menarik untuk diamati dan dilakukan, dirasakan, dan dipikirkan, yang dirancang untuk menarik. Kemudian, ketika dapat memilih untuk mendukung ide secara sadar, akan dapat menyertakan berbagai jenis bukti dirancang untuk menarik preferensi belajar yang berbeda. Kemudian mengarahkan atau memperbaiki informasi dasar.
Nah, saat audiens bingung atau lupa informasi dasar, mereka kehilangan minat pada apa yang dikatakan. Jadi, pembicara harus segera meninjau kembali dasar informasi yang sangat penting untuk memahami pidato. Yang selanjutnya mungkin ada beberapa audiens yang tidak membutuhkan pengingat tersebut. Namun, ada solusinya yaitu untuk menghindari menyinggung mereka dengan terlihat seperti merendahkan mereka, dapat menggunakan alternatif contoh frasa yaitu seperti yang Anda ingat atau seperti yang telah kita ketahui. Yang selanjutnya yaitu mendefinisikan kata kunci. Kata-kata memiliki banyak arti, maka harus memastikan pemahaman audiens terhadap gagasan dengan mendefinisikan istilah-istilah kunci yang mungkin asing bagi mereka atau sangat penting untuk memahami suatu pidato. Yang selanjutnya yaitu ilustrasikan konsep baru dengan contoh yang jelas. Contoh nyata dapat membantu audiens untuk memahami dan mengingat materi baru yang kompleks maupun hingga abstrak. Nah, dalam mempersiapkan pidato, dengan membuat contoh dan ilustrasi nyata ataupun hipotesis dapat sangat membantu audiens untuk memahami informasi yang telah disajikan. Yang selanjutnya yang kelima yaitu personalisasikan informasi. Mempersonalisasi informasi dengan menyajikannya dalam acuan yang akrab. Informasi yang dipersonalisasi akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh audiens. Nah, membandingkan ide-ide asing dengan yang dikenali audiens. Ketika memahami audiens dapat membantu dengan ide-ide baru ataupun membuat perbandingan dengan hal-hal yang mereka kenal saat mempersiapkan pidato. Akan mengidentifikasi tempat-tempat yang dapat digunakan untuk sebagai perbandingan yang adaptif. Nah, selanjutnya yaitu pasti ada perbedaan bahasa dan budaya tentunya teman-teman. Berbicara di depan umum adalah tindakan sosial dan budaya. Jadi, seperti praktek berbicara di depan umum dan keefektifannya pun berbeda-beda. Ketika mempersiapkan dan menyajikan pidato, pembicara dari berbagai budaya dan subkultur akan mengacu pada tradisi komunitas pidato mereka. Nah, pembicara kepada audiens dari kelompok etnis dan bahasa yang berbeda. Mereka menghadapi dua tantangan adaptasi tambahan, yaitu dipahami ketika berbicara dalam bahasa kedua dan memiliki pengalaman umum yang terbatas untuk membangun landasan bersama. Nah, sebagai gantinya, dua tantangan tersebut bisa dicarikan solusi seperti mengatasi masalah linguistik dan memilih materi yang sensitif secara budaya. Mengatasi masalah linguistik. Salah satu cara terbaik bagi penutur bahasa kedua untuk meningkatkan kemampuan berpidato adalah dengan berlatih berpidato di depan teman dan rekan yang merupakan penutur asli atau yang bisa disebut audiens uji coba. Nah, ini harus diinstruksikan untuk mencatat kata dan frasa yang salah diucapkan atau yang salah digunakan. Pilih materi yang sensitif secara budaya. Dalam beradaptasi dengan audiens bergantung pada membangun landasan bersama dan memanfaatkan pengalaman bersama. Ketika berbicara kepada audiens yang jauh berbeda dari kita, maka diperlukan belajar sebanyak mungkin tentang budaya audiens. Kesimpulan, adaptasi audiens adalah proses menyesuaikan materi pidato audiens secara spesifik. Nah, salah satu bagian dari adaptasi audiens yaitu ada 6. Yang pertama, melihat relevansi materi. Bagian yang kedua dari proses adaptasi adalah mengakui disposisi awal audiens. Bagian ketiga adalah mengembangkan kesamaan. Bagian keempat adalah membangun kredibilitas pembicara, dan bagian kelima adalah meningkatkan pemahaman audiens terhadap informasi, dan bagian keenam adalah memperhitungkan perbedaan bahasa dan budaya. Pembicara yang efektif dapat menggunakan teknik adaptasi untuk mengembangkan pidato unik yang memiliki tujuan pidato yang sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan spesifik audiens yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.